Jadi pertama sekali terima kasih Egbert dan Elena, moderator kita pada malam ini. Tajuk yang kita akan bincangkan bersama adalah Tribunal Perkawinan dalam Gereja Katolik. Jadi ini yang telah dipersetujui yang diberikan oleh bahagian bahasa Malaysia di Keuskupan Agung Kuala Lumpur. Secara amnya, ini adalah topik yang akan saya bawa perbincangkan pada malam ini. Yang pertama sekali, dua pembukaan sudah tadi. Selepas itu pengenalan pun sudah. Saya akan masuk di dalam apakah itu tribunal. Yang kedua, perkawinan dalam Gereja Katolik, perceraian, pembatalan perkawinan, dan kalau ada soal jawab, pada akan coba membantu kita di dalam soal jawab. Oke, ini dia. Ini adalah definisi tentang tribunal. Tribunal, istilah dalam dunia hukum berarti pengadilan. Kalau kita mendengar tribunal, dia adalah sistem pengadilan. Jadi dalam Gereja Katolik, dia juga dipanggil Tribunal Ecclesiasticum. Ecclesiasticum adalah gereja, pengadilan gereja, disebut juga Tribunal Gereja. Tribunal Gereja adalah lembaga ataupun badan peradilan dalam Gereja Katolik yang pembentukannya dan cara kerja diatur oleh hukum kanonik. Jadi untuk kamu yang mungkin baru hari ini mengikuti ini program, kamu temis beberapa siri yang lalu yang telah diberikan oleh Padri di Keuskupan Keningau, Kuching, dan juga Kuala Lumpur. Mereka sudah membincangkan tentang perkawinan dan juga hukum-hukum kanonik. Jadi dalam gereja ini, untuk kamu yang baru, mungkin kamu tidak mengetahui apa itu hukum kanonik. Gereja Katolik, kita ada undang-undang tersendiri untuk kita yang telah dibaptis. Dan setiap perilaku umat yang dibaptis, dia disusun ataupun mengikuti hukum-hukum kanonik. Jadi untuk malam ini kita hanya membahaskan tentang tribunal, perkawinan, perceraian di dalam mengikut undang-undang kanonik. Jadi secara amnya dengan ringkas, tribunal adalah pengadilan. Mungkin ada yang bertanya, gereja ini adalah penuh dengan cita kasih, tetapi kenapa ada pengadilan? Jadi kita harus simpan di dalam setiap kita punya pengetahuan, minda kita, bahwa gereja mempunyai two natures of the church, human and divinity. Kalau divinity, tidak perlu penghakiman, sebab kudus sudah. Tapi kita ini manusia, kita masih memerlukan hukum, kita masih memerlukan undang-undang, supaya kita punya perilaku sebagai manusia itu dapat dikawal. Di mana-mana pun kita pergi, kalau kita mendengar tentang hukum, undang-undang, tujuan dia sama sahaja. Supaya kita ada stability, kita ada satu cara yang kita boleh akui bersama. Jadi seperti saya katakan tadi, pada ulangi sekali lagi, kenapa perlu ada undang-undang dalam gereja? Kalau ini gereja ini sudah kudus, penuh dengan cita kasih, sebab gereja ada dua pribadi, two natures of the church, manusia dan juga ketuhanan. Sudah pada katakan tadi ini tentang tribunal gereja merupakan tempat penyelesaian suatu perkara menurut ketentuan hukum gereja. Jadi apa contoh-contoh yang boleh dibicarakan, boleh diadili oleh hukum kanonik, seperti yang tertera di sini. Contoh dia adalah pembatalan perkawinan yang kita bincangkan pada malam ini. Pembatalan tabisan imamat juga boleh ditentukan melalui hukum kanonik. Hal-hal menyangkut unsur dosa dan juga penjatuhan hukuman. Penjatuhan hukuman berarti kalau apa bentuk hukuman ataupun bagaimana kita memanggil kembali umat-umat Kristen Katolik yang tidak sehaluan ataupun mungkin dia menolak ataupun tidak mengikuti ajaran Katolik.
Kalau kamu di dalam hukum kanonik, terutama sekali bagi kita yang baru mendengar apa ini hukum kanonik. Hukum kanonik dalam Gereja Katolik semuanya 1752. Jadi 1752 jumlah hukum kanonik. Dalam hukum kanonik 1401 mengatakan bahwa gereja memiliki hak sendiri dan eksklusif untuk mengadili. Apa yang gereja boleh adili? Perkara pertama, menyangkut urusan-urusan spiritual. Yang kedua, pelanggaran undang-undang gereja. Jadi ini adalah kuasa yang dimiliki oleh gereja untuk mengadili apabila umat-umat yang telah dibaptis itu melanggar ataupun tidak menghidupi apa yang diarahkan oleh gereja. Jadi untuk membolehkan perkara-perkara yang disebut tadi dapat dipenuhi, tribunal di dalam gereja adalah sangat penting. Jadi untuk pengetahuan kita semua, di keuskupan di seluruh Malaysia, kita ada 9 keuskupan di seluruh Malaysia. Di Semenanjung ada 3, Sarawak 3, di Sabah ada 3. Bukan semua keuskupan di seluruh Malaysia ini ada tribunal. Di Keuskupan Agung Kota Kinabalu, kami baru memulai ataupun mendirikan tribunal. Nanti selepas ini Fada akan beritahu kamu apa cabaran-cabaran yang kami hadapi sehingga penubuhan tribunal di Keuskupan Agung Kota Kinabalu ini belum terlaksana sampai sekarang. Untuk buat masa ini, tribunal di Keuskupan Agung Kota Kinabalu bergantung sepenuhnya kepada tribunal di Keuskupan Agung Kuala Lumpur. Dan dalam proses pembentukan ini, kami sedang mencari personal membantu pekerja agar di Keuskupan Agung Kota Kinabalu ini dapat memulai tribunal sendiri. Oke, sekarang ini jenis tribunal. Mungkin ada yang bertanya, macam mana apa ini mahkamah di pengadilan di dalam gereja ini? Jadi ini Fada ada memberi beberapa contoh supaya kita faham apa ini tribunal, bagaimana ini tribunal berfungsi. Yang pertama sekali, menurut dia punya degrees. Jadi di sini ada first instance, second instance, third, and final instance. Apakah maksud semua ini? Sebagai contoh, kalau kami membuka tribunal di Keuskupan Agung Kota Kinabalu, kami dipanggil tribunal first instance ataupun first hearing. Jadi kami akan mendengar apa-apa permohonan daripada umat. Sekiranya kami punya judgment, pengadilan, umat tidak puas hati, kami akan rujuk kepada second instance ataupun tribunal yang membantu kami. Ini juga salah satu cabaran kami untuk mencari tribunal yang boleh membantu. Sekiranya kami punya pengadilan di Keuskupan Agung Kota Kinabalu ini ada challenge, dicabar. Jadi kami mesti ada second instance yang membantu. Kalau boleh, second instance ini di sekitar Malaysia punya keuskupan yang boleh memahami situasi kita sendiri. Jadi seperti saya katakan tadi, bukan semua keuskupan di seluruh Malaysia ini ada tribunal. Dan sekiranya itu umat masih belum puas hati keputusan yang diberikan oleh second instance, dia akan terus kepada third ataupun final instance. Ini di Roma sudah. Ini Pope punya bahagian sudah di Roman Rota yang akan memberi judgment usul yang diberikan oleh umat-umat. Jadi ini kita harus paham. Yang pertama sekali ini degree, ini peringkat-peringkat tribunal. Jadi kalau kami di Kota Kinabalu sebagai contoh bukan tidak dapat menyelesaikan, diselesaikan, tetapi kamu tidak puas hati, rujuk kepada second instance. Masih tidak puas hati, rujuk kepada third ataupun final instance, yaitu di Roman Rota yang akan mengadili kamu punya permintaan. Jenis tribunal yang kedua, setiap tribunal juga sama ada dia seorang judge ataupun dia ada kumpulan.
Pope Francis telah membenarkan sole judge di dalam satu tribunal. Kalau di dalam satu keuskupan itu ada beberapa padri yang layak untuk menjadi judges, jadi uskup boleh melantik beberapa judges, 3 ataupun 5. Tapi selalunya kalau case-case seperti pentabisan, dia memerlukan sekurang-kurangnya 3 ataupun 5 judges untuk mengadili sama ada itu pentabisan itu valid ataupun tidak. Untuk perkawinan, Pope Francis telah memberi kita kelonggaran, even sole judge, kalau dia punya ground sangat jelas, boleh diadili oleh satu orang judge. Nanti Fada akan beritahu kamu siapa-siapa yang bekerja di tribunal. Ini adalah jenis ataupun tribunal yang kedua, sama ada satu orang judge ataupun beberapa judges di dalam satu tribunal. Yang ketiga, tribunal mengikut diocese. Sebagai contoh di Keuskupan Agung Kota Kinabalu, Keuskupan Agung Kota Kinabalu adalah metropolitan. Keningau, Sandakan, suffragan. Dia punya di bawah. Jadi kalau mengikut betul, secara otomatis Keuskupan Agung metropolitan adalah second instance ataupun rujukan kepada kami adalah menjadi rujukan kepada suffragan diocese. Kalau Keningau sama Sandakan ada dalam punya tribunal, kami yang sepatutnya secara otomatis menjadi second instance rujukan. Tetapi di Sandakan belum ada, Keningau ada. Jadi ini perkara belum berlaku di Kota Kinabalu, Keningau dan juga Sandakan. Tetapi hanya jelas untuk kita ketahui di sini bahwa tribunal ini boleh dibentuk sama ada dalam diocese gabungan. Dia boleh bergabung di metropolitan, dia boleh juga bergabung di beberapa interdiocesan, beberapa diocese. Dia juga boleh bergabung di dalam satu region ataupun dalam beberapa negara. Ataupun satu negara itu bergabung pun boleh. Contoh dia kalau di Filipina, dorang ada central tribunal di Manila. Tetapi setiap diocese dorang ada sendiri. Jadi semua second instance kalau tidak puas hati dapat rujukan terus pergi ke Manila. Sebelum itu case dihantar ke Roma. Jadi itu fungsi maksud kenapa ada diocesan, metropolitan, interdiocesan, regional dan juga national tribunals. Yang keempat, tribunal juga boleh sama ada ordinary tribunal, yaitu dibentuk oleh uskup ataupun delegated tribunal. Yang delegated tribunal ini dia tidak mempunyai personal ataupun pekerja yang mencukupi. Jadi dia masih memerlukan bantuan daripada tribunal yang berkelayakan, mempunyai lesson untuk membuka tribunal. Dan yang terakhir, seperti sudah pada katakan tadi, tribunal tentang first instance dan appeal. Ini adalah salah satu cabaran di seluruh Malaysia untuk membuka tribunal tersendiri sebab susah mau cari ini second instance, appeal. Mana tahu kami punya judgment, ada yang tidak puas hati, kamu mau melawan, tidak masalah, senantiasa diterima, tetapi di mana tempat untuk kamu boleh melawan, kamu boleh hantar balik kamu punya permohonan. Jadi ini adalah ada contoh-contoh yang saya bagi tentang jenis tribunal ataupun bagaimana ini tribunal beroperasi di setiap keuskupan. Next, seperti saya katakan tadi, diocesan bishop adalah judge di dalam satu keuskupan. Dia boleh selesai semua masalah kecuali beberapa case yang disimpan ataupun reserve oleh Pope sendiri.
Jadi Pope tidak bagi semua kuasa untuk bishop. Ada beberapa yang Pope sahaja yang boleh selesai. Kalau itu dimiliki oleh Pope, uskup tidak boleh menyelesaikan hal itu. Jadi dia diserahkan kepada uskup. Sebagai contoh tentang pentabisan. Uskup tidak boleh kasih terus, kasih hilang itu pentabisan. Hanya Pope yang boleh kasih hilang itu sakramen pentabisan. Dan beberapa nanti contoh dalam perkawinan akan pada kongsikan kepada kamu apa kuasa Pope yang dia boleh menghalang ataupun yang Pope yang boleh mempunyai kuasa di dalam sistem perkawinan. Oke, sekarang ini saya akan masuk di dalam di Office of Tribunal. Sebab ada 20 soalan yang telah dihantar kepada kami lebih awal bertanya tentang kenapa di KK ini tidak ada tribunal. Bukan tidak ada. Kami sekarang ini dibawa oleh Keuskupan Agung Kuala Lumpur, dan seperti pada katakan tadi, ini adalah beberapa cabaran kami untuk membentuk tribunal di Keuskupan Agung Kota Kinabalu. Yang pertama sekali, dalam tribunal mesti ada judicial vicar. Judicial vicar adalah yang dilantik oleh uskup sebagai judge untuk menentukan case, untuk menyelesaikan case. Sebab uskup tidak mempunyai masa dengar semua masalah umat. Jadi dia akan lantik satu orang padri, dipanggil judicial vicar untuk membantu uskup menyelesaikan case-case di dalam keuskupan. Yang sudah pada katakan sebentar tadi, sama ada perkawinan, pentabisan, dosa-dosa, dan sebagainya. Ini judicial vicar, seperti juga Pope, judicial vicar tidak dapat menyelesaikan semua perkara. Ada beberapa perkara yang disimpan, reserve oleh uskup. Banyak uskup yang selesai. Jadi, kalau kamu jumpa kami pun, kalau itu di luar kami punya kuasa, kami akan refer juga kamu untuk berjumpa dengan uskup. Oke, jadi judicial vicar ini boleh ada pembantu. Kalau banyak case, contoh di Keuskupan Agung sekarang ini, mau lebih 30 case sudah ini perkawinan, case-case perkawinan, perlu ada pembantu yang dipanggil associate judicial vicar ataupun vice officialis dalam bahasa Latin. Oke. Staf yang kedua, sebelum itu, ini kelayakan menjadi judicial vicar. Mesti seorang padri, ada doctorate ataupun licentiate di dalam canon law, umur tidak kurang 30 tahun. Jadi ini yang ditentukan oleh canon law. Dan ini jawatan sebagai judicial vicar ataupun pembantu judicial vicar ini, kalau uskup di keuskupan itu tidak ada, palis-palis meninggal dunia, itu jawatan sebagai judicial vicar tetap ada. Dia tidak akan lupus. Dia tidak seperti ini vicar general. Kalau vicar general, kalau uskup tidak ada, itu jawatan vicar general terus lupus. Tidak ada. Sebab dia vicar. Dia on behalf, bekerja on behalf of the bishop. Tetapi kalau judicial vicar, dia tidak akan lupus, dia tidak akan berhenti, masih ada, dia punya jawatan. Next, seterusnya, masih lagi judicial. Sekarang yang kedua adalah judges. Seperti kita telah bincangkan bersama tadi, dalam satu tribunal, sama ada sole judge, satu orang, ataupun beberapa judges di dalam satu tribunal. Kalau lagi banyak, lagi bagus. Sebab banyak kerja mau bikin, Pak. Jadi kalau satu orang sejak judge, itu sejak kerja di hari-hari, yang sekejap mati itu fada. Sebab itu sejak kerja dia. Tidak masalah lain-lain. Pikir masalah orang saja. Jadi judges haruslah seorang father. Dia juga boleh, umat biasa pun boleh. Yang penting ada persetujuan daripada the Conference of Bishop. Contoh di Malaysia, di Malaysia ini, Malaysia, Singapura, Brunei adalah satu conference.
Jadi kalau ini uskup di Malaysia, Singapura, Brunei bersetuju bahwa layperson, umat awam yang terlatih mempunyai relationship doctorate dalam canon law juga boleh menjadi judge di dalam gereja. Jadi yang di bawah itu judicial vicar, associate judicial vicar, judges, mereka dilantik oleh uskup, ada dia punya time, ada time limit dia, ada masa-masa dia. Tetapi jawatan ini bukan sembarang dibuka tanpa alasan yang kukuh. Oke. Seterusnya, untuk pengetahuan semua, terutama yang sudah Fada katakan tadi, yang ada soalan yang telah kami terima, kenapa lambat betul di KK ini selesai masalah. Kami sudah kena interview, judgment sudah dihantar di Kuala Lumpur, tapi sampai sekarang tidak ada keputusan. Untuk pengetahuan semua, kami di Keuskupan Agung Kota Kinabalu, kami hanya auditor. Dan apa fungsi ini auditor? Tulis saja gini, mau ambil kamu punya maklumat saja. Siapa yang membuat keputusan? Judge. Di mana itu judge? Di Kuala Lumpur. Tapi bukan masalah Kuala Lumpur. Sebab dorang pun banyak case juga. Kami pun memahami. Banyak juga case yang dorang mau selesaikan di sana, dan bukan sembarang dia mau buat judgment. Jadi itulah sebab Fada sudah katakan tadi, di Kuala Lumpur sekarang pun hanya Fada Michael William yang bekerja secara aktif. Jadi kalau dia satu orang juga di sana pun sengsara juga dia. Nanti salah judgment dia yang tanggung dosa. Jadi itulah sebab berdoa untuk para padri supaya ada lagi beberapa padri yang berminat dihantar untuk masuk di dalam bidang canon law supaya boleh membantu menyelesaikan masalah-masalah umat. Pertama sekali di dalam perkawinan. Jadi untuk pengetahuan, Fada ulangi sekali lagi, kami di Kota Kinabalu selama ini kami hanya auditor. Kami tidak menyelesaikan masalah kamu, kami hanya mengambil kamu punya maklumat, dihantar ke Tribunal Perkawinan di Kuala Lumpur dan judge di Keuskupan Agung Kuala Lumpur yang menentukan sama ada itu maklumat mencukupi, kamu punya ground ada, solid, dan sebagainya. Jadi harap-harap difahami. Oke. Seterusnya, apalagi yang ada di dalam tribunal opponent, relator. Ini adalah kalau dia collegiate tribunal ataupun ada beberapa judges di dalam satu tribunal. Jadi, dorang akan ambil giliran. Kalau contoh ada 3 judges, salah satu itu judge akan menjadi dia punya ketua. Jadi apa dia buat? Dia preside, dia menjadi ketua, dia akan tulis itu case dan dia akan buat judgment. Nah, jadi supaya itu tugas tidak berapa berat. Jadi next kalau ada lagi judgment, pusing lagi. Nah, supaya bukan satu orang saja judge. Tapi itu sebab ini juga cabaran kami tidak mencukupi judges. Jadi macam mana mau kasih pusing. Satu orang saja pusing-pusing. Jadi kami ini pun manusia perlu rehat. Tidak juga dapat menampung semua masalah kamu ini. Setelah mau pemahaman, understanding daripada kamu lah. Tapi itulah sebab berdoa untuk kami supaya ada kesehatan, supaya dapat melakukan tugas yang diberikan ini dengan sempurna. Oke, so terusnya promoter of justice. Promoter of justice ini penting sebab dalam case-case tertentu promoter of justice mesti ada untuk memulai ataupun menghantar case kepada tribunal. Kalau itu seseorang itu tidak mengetahui apa cara dia, kamu boleh berjumpa dengan promoter of justice di dalam diocese. Dan satu lagi yang kamu harus tahu adalah di dalam diocese juga ada yang kita panggil defender of the bone. Defender of the bone ini fungsi tugas dia adalah dia ingin mengakalkan bahwa itu sakramen, contoh perkawinan yang kamu terima itu sah. Walaupun itu pasangan bilang tidak sah, tapi ini Fada mengatakan sah.
Jadi dia terus sebab dia akan mendengar apa cerita, apa bukti yang kamu boleh berikan supaya itu tribunal, itu judges boleh menentukan sama ada kamu punya usul itu mempunyai ground ataupun hanya jealousy kah, kemarahan dan sebagainya. Ini pun susah juga mau cari. Jadi sekarang serba sedikit kamu mengetahui apa-apa siapa staf yang diperlukan di dalam tribunal. Dan yang terakhir sekali, staf yang terakhir adalah sebelum itu Bishop punya dia punya kuasa untuk memilih promoter of justice, defender of the bond. Kalau ikut betul seorang padri, umat awam pun boleh. Yang penting dia ada doctorate ataupun licentiate dalam canon law. Tapi kalau tidak sudah betul-betul ini, uskup masih ada kuasa melantik para padri yang bertauliah lah. Terutama sekali para padri yang licentiate di dalam moral law, dogma, juga boleh masuk di dalam untuk menjadi promoter of justice ataupun defender of the bond. Kalau tidak ada sudah padri dalam bidang canon law di satu keuskupan, itu bisa punya kuasa sudah lama lantik supaya dia boleh membentuk mendiri tribunal di dalam keuskupan. Dan yang terakhir adalah notari. Notari ini adalah tukang catat-catat, penulis semua yang dicakap oleh responden ataupun itu father, judges, promoter of justice akan ditulis. Kalau tidak ada notary, itu itu kerja-kerja invalid, tidak valid. Jadi sangat penting ada notary di dalam satu diocese, di dalam satu tribunal, sekurang-kurangnya ada 2 notary. Dan ini pun cabaran juga menjadi notary, sebab mesti pandai menulis, kalau pandai Cina, bahasa BM, English, Tamil, Dusun, Kadazan, Murut. Nah, ini yang kita perlukan. Sebab umat-umat kita ini multi language di Malaysia. Kalau kita boleh cari satu orang yang boleh bercakap 5 bahasa, paling untung sudah itu diocese. Tidak payah employ banyak notary. Tapi susah mau cari, itulah sebab at least kita ada 2-3 notary yang dalam berbagai bahasa, yang supaya orang boleh membantu itu judge untuk buat satu laporan. Sebab semua laporan ini akan dihantar di Rome untuk semakan. Ataupun kalau dicabar, kita punya judgment dihantar ke second instance, orang akan rujuk, sama ada kita mengikut prosedur pengadilan, ataupun ada yang terlumpat. Kalau ada terlumpat, secara otomatis kita punya pengadilan invalid. Jadi itu fungsi itu notari, memastikan pengadilan itu semuanya mengikut prosedur step by step 1 sampai 10 ke 20 begitu. Oke, ini yang paling penting. Sebab kadang-kadang kita bingung juga ini kan. Di dalam gereja Katolik seharusnya kita ada 2 tribunal ataupun 1 pun boleh. Yang pertama sekali sama ada itu diocese dia membuka marriage tribunal ataupun dia membuka church tribunal, ecclesiastical court. Kalau itu diocese hanya membuka marriage tribunal, dia hanya mengambil case tentang perkawinan. Kalau itu diocese dia buka tribunal gereja, jadi dia boleh menerima semua case. Apa saja case dia boleh terima. Jadi kita harus mengetahui ini di keuskupan-keuskupan kamu, apa tribunal yang didirikan, dimulai oleh uskup di sana. Sama ada marriage tribunal ataupun ecclesiastical tribunal. Pada ulangi, kalau dia marriage tribunal, itu tribunal hanya entertain perkara-perkara perkawinan. Kalau ecclesiastical tribunal, dia entertain semua case. Tapi semua case berarti banyak kerja. Oke. So ini adalah secara ringkas bagaimana itu tribunal di dalam satu keuskupan
Lalu kita tengok di sini, di uskup adalah judge. Dia adalah ketua di dalam satu tribunal. Kita ada vicar general. Dalam vicar general itu dia adalah dilantik oleh uskup, mewakili uskup untuk mengadili case yang diberikan. Dia ada pembantu, judges, auditor, notary, expert. Expert berarti psikologis dan sebagainya yang boleh membantu umat yang datang untuk meminta bantuan. Selalunya sebelum pergi kepada judicial vicar di sini, itu case harus diselesaikan dahulu oleh Board of Conciliation ataupun Counseling. Sebab dalam keuskupan ini harus ada marriage counseling ataupun Board of Conciliation, sebab bukan semua case perkawinan mau bercerai. Mungkin dia jealous sahaja, ataupun dia hanya mungkin biologi umur dia dipengaruhi. Jadi sebelum pergi kepada judicial vicar, pengadilan paling terbaik ini marriage counseling, family, mendengar dahulu. Dan kalau ini counseling, family tidak dapat membantu dan mengatakan ini case memang berat, baru diserahkan kepada di marriage tribunal. Dan dalam marriage counseling, family life, dalam pun ada member tersendiri yang membantu. Dan untuk judicial vicar seperti Farah katakan tadi, ada ini promoter of justice, ada defender of the bond untuk mengekalkan bahwa itu sakramen yang diterima itu sah. Tetapi kalau tidak ada sudah jalan, jadi promoter of justice mengatakan tidak. Oke, selesai tentang tribunal. Oke, kita baru habis satu, yaitu tentang tribunal. Jadi sekurang-kurangnya kita ada gambaran apa itu tribunal, apa kerja di dalam tribunal. Sekarang ini kita akan masuk topik secara ringkas juga akan pada bagi tentang perkawinan. Jadi perkawinan, kalau kamu rujuk di dalam kanonik hukum Katolik, kenapa dia 83 di sini? Sebab sebelum 83 ada Canon Law 17 pada tahun 17 yang pertama. Jadi waktu Vatican Council kedua, John Paul II mengumumkan kasih revise itu Code of Canon Law. Pada tahun 1983 kita ada the new revision of the code yang diisytiharkan oleh Pope John Paul II. Dan di mana dia punya inspirasi Vatican Council kedua, Gaudium et Spes, peranggap 48. Kanonik 1055 perangkat 1, perjanjian perkawinan dalam bahasa Latin foedus. Seorang lelaki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan. Dalam Latin consortium seluruh hidup. Menurut cirinya terarah pada kesejahteraan suami istri, bonum coniugum, good kesatuan, serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis. Oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat. Ada beberapa perkara yang sangat-sangat penting di sini ya. Sebab dia daripada Gaudium et Spes ini, Vatican Council kedua yang mesti sampai sekarang ini kita harus kagum. Sebab ini code memberitahukan kepada kita bahwa dalam perkawinan yang valid dalam gereja Katolik, dia mesti seorang lelaki, seorang perempuan. Ini sangat-sangat penting. Kenapa banyak negara-negara lain membenarkan lelaki-lelaki berkawin, perempuan-perempuan berkawin, kita hanya satu-satu gereja ataupun agama yang masih mengakalkan hanya seorang lelaki tulen, perempuan tulen yang valid untuk berkawin. Apa dia punya tujuan dalam perkawinan? Kelahiran anak, mendidik anak, dan bagi orang yang dibaptis, ini perkawinan adalah diangkat ke martabat sakramen. Nah, kau tengok bukan alang-alang ini. Jadi kita harus bersyukur kita perkawinan dalam gereja Katolik ini untuk yang dibaptis dia dipanggil sakramen.
Oke, seterusnya ini ulang kaji kamu. Ini sudah pada katakan tadi, masih lagi di dalam Canon 1055 peranggap 2. Orang yang dibaptis, perkawinan sendirinya adalah sakramen. Ingat baik-baik ya, ini banyak mungkin kita akan mengambil satu sesi lagi tentang ini pembaptisan. Kristen, banyak jenis Kristen. Dan bukan semua pembaptisan dalam Kristen dikenali oleh agama Katolik. Kita hanya mengenal pembaptisan daripada agama-agama lain apabila pembaptisan itu mengikuti formula saya baptis kamu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana-mana denominasi yang mengikuti formula ini, kalau mereka berkawin dengan orang Katolik, itu perkawinan secara otomatis sakramen. Banyak kita bingung ini, kita pikir, dia bukan Katolik, dia orang ini tidak terima sakramen. Tidak. Yang penting asal dia punya pembaptisan dikenali oleh agama Katolik. Bagaimana dia dikenali? Dia dibaptis mengikut formula atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia punya perkawinan adalah sakramen. Oke, paham sudah kan? Yang seterusnya ini adalah ciri-ciri utama di dalam hidup perkawinan. Ini selalu akan pada ulang-ulangi ini kalau di dalam interview. Kalau itu pasangan tidak mengetahui ini dua perkara, tidak perlu kawin. Jadi kalau kamu pembimbing kah, kalau kamu ibu bapak kah, kalau kamu ingin mengajar anak-anak kamu, kawan-kawan kamu, bagaimana itu perkawinan sah, ini mesti orang paham. Yang pertama sekali, perkawinan adalah satu kesatuan. Perkawinan tidak boleh dipisahkan. Kalau itu pasangan tidak mengerti, tidak perlu kawin. Kesatuan berarti di antara lelaki dan perempuan. Kesatuan juga berarti satu lelaki, satu perempuan. Tidak ada ekstra. Kesatuan juga berarti dia tidak tertarik dengan the same sex. Pun tidak boleh. Dan tidak boleh diputuskan. Itu pasangan mesti mengerti apa sahaja yang dihadapi dalam hidup perkawinan, tidak boleh dipisahkan dengan kekecewaan, kemarahan. Nanti kita akan tengok di dalam soalan-soalan yang diberikan, sangat-sangat menarik. Bagaimana ini mentua ini pun ikut campur di dalam rumah tangga perkawinan, menyebabkan pergaduhan dan juga perceraian. Jadi, saya ulangi, ciri utama untuk berkawin, sebelum kita kasih kawin sesiapa, dia mesti memahami ini dua perkara, kesatuan dan juga sifat-sifat yang tidak diputuskan. Unity dan indissolubility dalam bahasa Inggris. Oke, ini pun mesti kita ketahui ya. Kanon 1059. Sebab kadang-kadang kita bingung ataupun kita punya undang-undang sendiri. Ada sudah undang-undang yang diberi oleh gereja, kita campin juga buat undang-undang sendiri. Jadi kami merujuk ini Canon 1059 mengatakan perkawinan orang Katolik, walaupun hanya satu pihak Katolik, yang satu bukan Katolik, dia punya perkawinan harus mengikuti hukum kanonik. Oke, itu saja yang penting. Jadi harap-harap kamu mengetahui ini. Menurut lain kali kau cakap, Father, saya punya anak kawin cabur bah Father. Orang harus kawin di gereja kayak itu. Ingat ini 1056, 59, salah satu Katolik kalau mau berkawin, perkawinan mesti mengikuti agama Katolik. Jadi yang satu itu, yang bukan Katolik, secara otomatis dia mengikuti cara-cara Katolik punya perkawinan. Kalau tidak, itu perkawinan tidak sah. Asal seseorang itu dibaptis, kalau dia mau berkawin, perkawinan harus mengikuti ataupun dilangsungkan di dalam cara Katolik. Next, Kanon 1061 peranggap 1. Ini pun penting juga. Ini pun menjadi pergaduhan juga nih. Tentang penguatan.
Banyak kita ini buat undang-undang. Apa kita bilang? Kita mengatakan, oh ini belum terima penguatan, oh tidak boleh terima sakramentum perkawinan. Kalau kita tengok ini hukum 1065, dia mengatakan orang-orang Katolik yang belum menerima sakramentum penguatan hendaklah menerimanya sebelum diizinkan bernikah. Bila hal itu dapat dilaksanakan tanpa keberatan besar. Nah, dia ada sambungan. Bila hal itu dapat dilaksanakan. Apa yang menyebabkan hal tidak dapat dilaksanakan? Kita jangan ajar orang, kau ambil penguatan sebab kamu kawin. Itu bukan alasan untuk berkawin. Untuk mengambil penguatan bukan alasan kau untuk mau kawin, begitu Pak? Kan? Kau jangan ajar kita punya umat, kau ambil ini penguatan supaya kau boleh kawin. Tidak. Sakramentum penguatan adalah untuk menjadikan kita sebagai askar gerajabah kuat, supaya kita berani memberitakan kabar baik. Bukan kau bilang, kalau kau tidak penguatan, kau tidak boleh kawin. Nah, itu salah. Ngam juga lah, tapi tidak tujuan dia tidak mencapai tujuan sebenar. Kenapa ini sakramen penguatan penting? Dan selalu juga Father mengatakan ini, 7 sakramen ini dibahagikan kepada 3. Sakramen inisiasi, sakramen panggilan, dan sakramen penyembuhan. Sakramen inisiasi adalah pembaptisan, penguatan, ekaristi. Jadi penguatan termasuk dalam sakramen inisiasi. Sekurang-kurangnya setiap kita yang dibaptis ini kasih komplit ini sakramen inisiasi. Jadi kita ada pembaptisan, kita ada penguatan, kita ada ekaristi. Jadi itulah sebab kenapa sakramentum penguatan ini penting, supaya kita kasih komplit ini sakramentum inisiasi. Panggilan adalah perkawinan dan juga imamat, dan penyembuhan adalah pemerapan orang sakit dan juga pengakuan. Oke, next. Oke, Canon 1065 ini penting lah, ini sangat-sangat penting. Terutama sekali untuk mereka yang mixed marriage, berkawin campur. Ada beberapa di Keuskupan Agung Kota Kinabalu, kami sedang membuat satu keputusan yang sama di seluruh keuskupan. Kalau mixed marriage, dia hanya diberkati. Jadi tidak ada itu penyambutan. Ekaristi hanya untuk yang dua-dua Katolik, ataupun satu Katolik, satu dia punya pembaptisan dikenali oleh gereja Katolik. Jadi untuk mereka yang mau berkawin, mixed marriage, kami selalu memberi nasihat supaya walaupun kamu punya perkawinan mixed marriage, tetapi pergi juga kepada sakramentum pengakuan dan datang kepada sakramen ekaristi. Datang pergi misa. Sebagai contoh, kalau hari ini kamu berkawin, disebabkan kamu mixed marriage, tidak ada penyambutan, kau pergi sembahyang pagi. Supaya nanti, kalau pagi pukul 6 kau pergi sembahyang, pukul 10 kau kawin, kau sudah terima komuni. Nah, jadi banyak cara yang membuatkan umat-umat Katolik ini masih di dalam komunion dengan agama Katolik. Oke, ini pun paling penting bukan penting semua penting kalau begini. Tapi ini pun menjawab beberapa soalan yang kita terima. Perkawinan ratum dan konsumatum. Arti ratum dan konsumatum adalah diberkati dan bersetubuh. Ada hubungan seks. Kalau perkawinan kamu diberkati dan ada hubungan seks, itu perkawinan tidak boleh diputuskan dengan kuasa manusia. Apa sahaja alasan tidak boleh diputuskan. Jadi ingat ini baik-baik. Asal perkawinan diberkati, mempunyai hubungan seks, perkawinan tidak boleh diputuskan. Dan kalau kamu mengikut Injil Matius bab 19 ayat 6, perkawinan Katolik tidak mengenal adanya perceraian sebab apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Matius 19 ayat 6.
perpisahan. Ini juga sudah pada katakan sebentar tadi, perpisahan ratum and et consummatum tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia selain daripada kematian. Oke, sekarang kita pergi kepada topik yang ketiga, yaitu perpisahan. Tadi sebentar tadi kita telah mengakhiri di dalam agama Katolik tidak ada perceraian, sebab apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Sekarang ini kita bercakap tentang perpisahan. Apabila ini topik diberikan kepada saya, ada beberapa padri dan juga umat-umat mengatakan, Father, kenapa itu topik itu ada perpisahan? Bolehkah dalam gereja Katolik ada perpisahan? Jadi kita akan bincangkan di sini, sebab ini term sangat penting. Sebab gereja ini term sangat penting, pada akan huraikan dahulu, nanti kita akan jawab bersama. Jadi berbalik kepada yang pertama tadi, perkawinan yang diberkati dan juga mempunyai hubungan seks tidak boleh diputuskan dengan kuasa manusia selain kematian. Kalau kita tengok ini, perkawinan non consummatum. Ini adalah perkawinan diberkati, tetapi tidak ada hubungan seks. Mungkin ada sebab-sebab dia, kenapa tidak ada hubungan seks. Mungkin malam itu terus terbang pergi negara lain ke ada kerja, jadi tidak sempat ada hubungan seks. Perkawinan non consummatum antara orang-orang yang telah dibaptis atau antara pihak dibaptis dengan pihak yang tidak dibaptis boleh diputuskan oleh Pope atas alasan yang wajar. Nah, kalau perkawinan kamu diberkati, tidak ada hubungan seks, Pope boleh kasih putus. Sama ada dua-dua mengatakan mereka tidak ada hubungan seks, ataupun salah satu pihak mengatakannya. Walaupun salah satu pihak tidak setuju. Tapi kalau ada bukti, dan ini penyelesaian hanya Pope yang boleh memutuskan itu perkawinan. Sebab perlu ada judge di dalam satu diocese untuk untuk mengambil bukti yang benar-benar itu pasangan tidak ada hubungan seks. Walaupun mereka sudah diberkati, tidak ada hubungan seks, itu perkawinan boleh diputuskan. Siapa punya kuasa? Pope. Oke. Canon 1149, seorang yang tidak dibaptis, ini tidak dibaptis, setelah menerima baptism dalam gereja Katolik dan tidak dapat memulihkan kehidupan bersama dengan pasangan karena penahanan ataupun penganiayaan, dapat melangsungkan perkawinan lain, meskipun pihak yang lain sementara itu dibaptis, tetap berlaku ketentuan. Ini maksud dia, kalau dua pihak itu belum dibaptis, jadi satu pihak minta dibaptis. Jadi itu perkawinan sekarang ini dipanggil Pauline privilege. Ini berarti sekarang ini itu perkawinan dia mau jadi sakramen, sebab dua-dua mau satu pihak sudah dibaptis. Tetapi kalau salah satu pihak yang tidak dibaptis itu dia mempunyai rasa benci dengan kau punya agama Katolik, sebab kau masuk Katolik, boleh dipisahkan. Ini kita panggil Pauline privilege. Sebab saya tidak mau kau, sebab saya benci kau punya agama. Dulu kita sama-sama kafir, sekarang kau masuk agama, saya tidak mau kau sudah. Ini pun boleh dipisahkan. Ya, Pauline privilege. Siapa yang boleh membuatkan ini? Uskup, dan disahkan oleh Pope. Oke, ini kamu sudah paham? Oke. Ini juga banyak pertanyaan. Canon 1153, perangkap 1. Jika pasangan kamu menyebabkan bahaya besar, berbahaya kepada jiwa, ataupun pernah memukul, berbahaya kepada jiwa berarti selalu kasih maki kau, menggunakan perkataan-perkataan yang jahat, ataupun dia pukul kau, dia pukul anak-anak kau, membuatkan hidup kau sangat susah, kamu mati sudah. Alasan yang kukuh yang berpisah oleh bishop
ataupun itu pasangan sendiri pun boleh berpisah kalau membahayakan seperti memukul, pakai benda-benda tajam, kemudian baru kamu beritahu dengan kami. Tidak ada tidak ada kamu boleh meninggalkan pasangan kamu kalau dia sangat jahat. Contoh, memakai benda-benda tajam, memukul. Nah, itu buat apa kau bertahan kalau begitu? Ada pasangan begitu. Jadi kau rujuk ini Canon 1153 dan kalau kamu sudah laporkan kepada pihak tribunal, kami akan membuat penyelidikan sama ada itu hukum ataupun tidak. 1153 beranggap dua dalam semua hal bila alasan berpisah sudah berhenti, hidup bersama dipulihkan. Ini sebab kadang-kadang seperti pada katakan tadi, di dalam keluarga ini pandai marah, pandai cemburu. Mungkin kalau kau cemburu, mungkin 2-3 minggu, pas itu kau sejuk sudah, kalau sudah berdamai, kembalilah berbalik. Dan yang ini paling bawah ini 1154, kalau mau berpisah juga betul-betul pastikan gereja mengatakan makan, minum, pendidikan anak-anak dan juga yang ditinggalkan masih mencukupi. Tapi itu sebab di sini yang 1154 ini kalau sudah ada surat cerai di dalam JPNK Mahkamah Anak Negeri itu juga dirujuk oleh gereja sama ada itu pasangan yang memutuskan perceraian itu masih memberi nafkah kepada anak-anak dan juga pasangan. Oke. Itu tentang perpisahan. Nanti kita akan terus masuk di dalam lebih mendalam lagi. Kalau kamu masih ingat, pada tahun 2015, Pope Francis telah menulis satu dokumen bertajuk Mitis Judex Dominus Jesus. Pope Francis telah mengubah suai undang-undang kanon 20 undang-undang 1671 hingga 1691 tentang perkawinan. Bagaimana ini proses pembatalan perkawinan boleh dilakukan di dalam gereja Katolik. Kita tengok serba sedikit apa yang terkandung di dalam dokumen tersebut. Yang pertama sekali, dalam hukum gereja, pembatalan perkawinan kanonik adalah hal di mana perjanjian perkawinan antara seorang lelaki, seorang perempuan tidak sah, sehingga tidak tercipta sebuah perkawinan. Ini dia punya jawaban. Dalam gereja Katolik, kita tidak ada istilah perpisahan. Apa yang kita ada? Annulment dalam bahasa Inggris. Maksud annulment adalah itu perkawinan tidak wujud sejak mula. Tidak ada perkawinan sejak mula. Jadi kenapa ada perkawinan berlaku? Ada juga perkawinan berlaku, sepatutnya itu perkawinan tidak berlaku sebab ada dia punya ground, ada penyebab dia, yang dia seharusnya tidak berlaku, tapi berlaku juga. Terus sebab fungsi tribunal adalah menyelidiki apa sebenarnya yang telah berlaku, yang membuatkan itu perkawinan tidak sah. Terus itu yang akan dikaji, akan diselidiki. Terus sebab perangkat Katolik itu mengatakan bahwa jika pasangan suami istri telah bernikah secara Katolik, telah berpisah, perdamaian menjadi tidak mungkin, hal-hal itu disampaikan kepada gereja untuk diselidiki. Jadi akan diselidiki, itu kita panggil proses annulment. Oke. Jadi yang paling singkat di sini adalah pembatalan perkawinan ataupun annulment adalah proses di mana itu perkawinan tidak pernah berlaku disebabkan ground yang sewaktu perkawinan itu ada. Oke. Ini adalah syarat ataupun bagaimana itu perkawinan sah dalam gereja Katolik. Yang pertama sekali ada kesepakatan. Yang kedua, tidak ada halangan. Yang ketiga, kamu mengikuti prosedur gereja. Itu membuatkan dia sah. Dan bagaimana itu perkawinan tidak sah? Dia berlawan saja.
itu perkawinan tidak sah sebab seperti Fada katakan tadi, di awal perkawinan kamu itu, kamu tidak ada persetujuan, tidak ada konsen. Sebenarnya kamu tidak konsen. Kau mau kawin itu seseorang sebagai contoh sebab dia kaya. Kau bukan mau kawin itu orang, kau mau kawin dia punya kekayaan. Ataupun kau kena paksa, ataupun kau dipengaruhi dengan ketakutan. Mungkin mama bapak kau bilang, kau kawin ini lelaki. Kalau kau tidak kawin ini lelaki, saya bunuh kau. Mungkin dengan ketakutan. Jadi di awal perkawinan itu tidak ada persetujuan dalam hati kau. Tapi disebabkan kau hormat kau punya ibu bapak, mentua, kau terpaksa kawin itu pasangan. Yang kedua, capacity, halangan. Capacity berarti kau sebenarnya tidak boleh kawin. Apa contoh tidak boleh kawin? Mungkin paling simpel lah kan. Ada 12 semua ini. Salah satu contoh adalah impotence. Impotence berarti kau punya organ seks tidak berfungsi, tidak ada yang tahu. Ataupun kau ada AIDS, kau tidak bagi tahu. Nah, itu adalah beberapa contoh halangan perkawinan yang kau kasih tapuk, kau tidak bagi tahu sama pasangan, sampai sudah berkawin baru ketahuan. Nah, itu juga menyebabkan itu perkawinan tidak sah. Dan yang ketiga adalah canonical form, kamu tidak mengikuti prosedur di dalam gereja Katolik. Sebagai contoh, tidak ada interview. Kedua, itu Fada yang kasih kawin kamu tidak ada fakulti. Ketiga, tidak ada saksi. Nah, jadi semua ini mempengaruhi perkawinan. Itu sebenarnya tidak sah dari awal. Jadi ini kami boleh ambil mengatakan bahwa sebenarnya kau punya perkawinan tidak sah. Sebab kau tidak mengikuti ini perkara-perkara yang harus ada di dalam perkawinan yang sah. Oke. Seterusnya, sabar dulu kamu, ada sedikit begini. Oke. Kalau kamu pasangan-pasangan, kamu mengatakan bahwa kamu mau kasih batal kamu punya perkawinan, siapa yang boleh kasih batal perkawinan kamu? Pasangan suami istri dan promoter of justice. Kau punya mentua, kau punya ibu bapak, kau punya kawan-kawan, kau punya anak-anak, tidak boleh. Siapa yang beli pohon? Pasangan suami istri. Jangan kamu punya andai di sana, saya punya kawan bah, saya mau kasih cerai. Kau tidak fakulti, kau tidak kuasa. Hanya pasangan suami istri sahaja yang boleh kasih mulah ini proses, berjumpa dengan tribunal ataupun promoter of justice. Promoter of justice sebagai contoh, dia sudah mengetahui kamu punya masalah dengan jelas, dan dia mengetahui bahwa itu perkawinan tidak sah, dia juga boleh memulai. Terus sebab, seperti saya katakan tadi, sepatutnya di keuskupan, di paroki, harus mendirikan ini komisi perdamaian, the family counseling di dalam keluarga. Sebelum masuk kepada tribunal, ini counseling, family, perdamaian harus di sana dulu. Kalau memang tidak ada penyelesaian sudah, baru hantar ini case kepada marriage tribunal. Oke. Seterusnya, tadi yang Fada katakan tadi, di dalam dokumen yang ditulis oleh Pope Francis Mitis Judex, Pope Francis telah menambah satu proses yang biasa, proses dokumen. Proses biasa itu adalah dia mengikut ada prosedur. Dokumen adalah beberapa prosedur yang kamu tidak ikut dalam perkawinan. Yang ditambah oleh Pope Francis adalah proses singkat. Banyak di antara kita di sini yang mengatakan, Father, berapa lama ini proses pembatalan perkawinan? Father, berapa mau bayar? Pope Francis juga telah mengatakan bahwa kalau ikut betul, kasih free saja, dia bilang. Tetapi sebabkan kertas pekerja mau bayar di Keuskupan Agung Kuala Lumpur, sekarang ini dorang minta lebih kurang 1.000. Dan kami pun ikut dulu lah 1.000. Kalau desis kaya, kasih free lah sudah. Ataupun kalau kamu kaya, tolong-tolonglah kasih bayar yang tidak ada kemampuan. Sebab bukan semua ini apply ini ada duit. Ataupun yang paling singkat, berapa sih kau mampu? 10 ringgit kah? 5 ringgit kah? Kami terima juga. Kalau itu yang kamu mampu. Berapa lama mengikut kamu punya
kooperasi, kamu punya kerjasama. Kalau kami panggil, suami istri datang, witnesses datang, kalau semua dengan lancar, mungkin dalam 1 tahun, ataupun kalau proses singkat, sebenarnya dia hanya 8-9 bulan. Tapi ini proses singkat hanya untuk case yang sangat jelas apa dia punya ground yang dorang berpisah. Jadi kalau kamu udah baca itu Mitis Iudex, dia ada beritahu sana apa contoh case yang boleh diambil dengan singkat. Mungkin hari ini Fadil tidak sempat kasih terang semua dengan kamu, tetapi sekurang-kurangnya kamu mengetahui ada 3 proses untuk menyelesaikan pembatalan ataupun mengumumkan bahwa perkawinan ini tidak valid di awal perkawinan. Proses biasa ini memakan masa panjang, mungkin 2 tahun. Dokumen ini pun pendek, mungkin 8 bulan. Singkat juga 8-9 bulan. Bukan juga singkat lah, tapi masih bergantung dengan kerjasama pasangan yang apply. Oke. Seterusnya, apabila saksi, bukti semua sudah ada, kepastian secara moral, semua lengkap, tidak ada yang mengganggu sudah, itu judge mengatakan sama ada afirmatif ataupun negatif. Sama ada kau punya usul itu diterima, kau punya perkawinan tidak sah, ataupun defendant of the bond mengatakan ini perkawinan sah. Kalau dia negatif, itulah sebab kamu boleh appeal lagi, kamu boleh pergi ke tribunal yang tinggi sedikit. Kami boleh terima, jangan takut. Kamu jangan berhenti di dalam judgement yang pertama. Kamu boleh appeal sampai pergi POP. Tidak ada masalah. Atau kamu tidak puas hati, ataupun sewaktu kamu punya interview, judgement yang pertama, kalau kamu tidak beritahu semua, macam mana itu judge mau nilai kamu punya perkawinan, sama ada valid ataupun tidak. Jadi itulah sebab kerjasama sangat penting dari dua-dua pihak dan juga saksi. Kalau tidak mencukupi bukti, data, kami tidak boleh proceed mempunyai permohonan. Oke. Sama ada afirmatif, sah, negatif, kami akan beritahu kamu punya keputusan. Oke. Apabila kamu mendapat decree yang kamu punya perkawinan afirmatif, invalid, kamu akan bebas. Perkawin sudah. Kau punya perkawinan yang pertama itu dibatalkan dan kau bebas untuk masuk perkawinan yang seterusnya. Kalau masih mau kawinlah. Oke, kalau kamu baca news yang terbaru, 22 April, Pope Francis telah memberi green light kepada Kardinal Farrell untuk menyediakan teks tentang divorce, perceraian dan juga umat-umat yang telah berkawin. Ini lebih kepada pertanyaan umat adalah, bolehkah saya menyambut? Bolehkah saya kembali ke gereja? Jadi kita tunggu ini dokumen. Harap-harap pun tidak tahu bila apa respon daripada Rome. Bagaimana Rome boleh membantu kita untuk menyelesaikan soalan-soalan tentang divorce dan juga pasangan yang sudah ingin berkawin kembali. Jadi ini di dalam prosesnya. Seterusnya, sabar-sabar kamu dulu. Oke, habis sudah, last. Mungkin ini last, nantilah.